Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gel Ajis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai riba dan bunga bank seperti yang terdapat dalam materi kelompok 2. Pengertian riba dan bunga bank. Pengertian riba. Secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, pertumbuhan ataupun peningkatan. Dalam konteks ekonomi, riba mengacu pada tambahan yang diberikan kepada pemberi pinjaman tanpa adanya usaha atau risiko yang sebanding. Dalam Islam, riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan, di mana pihak yang meminjam uang harus membayar lebih tanpa mendapatkan manfaat tambahan yang sebanding. Yang kedua, pengertian bunga. Bunga adalah pembayaran tambahan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi sebagai kompensasi atas penggunaan uang pinjaman. Bunga biasanya juga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman dan diterapkan dalam berbagai produk keuangan seperti pinjaman bank, kredit, dan obligasi. Meskipun secara teknis bunga berbeda dengan riba dalam beberapa aspek, banyak ulama berpendapat bahwa bunga memiliki karakteristik yang sama dengan riba, terutama ketika bunga dibebankan tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, perbedaan mengenai bunga dan riba masih menjadi topik yang menarik dalam studi ekonomi dan keuangan Islam. Yang selanjutnya, jenis-jenis riba. Dalam Islam dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu yang pertama ada riba fadl atau riba dalam pertukaran barang sejenis, yang kedua ada riba nasi'ah atau riba dalam pinjaman berjangka. Yang pertama mengenai riba fadl, riba ini terjadi ketika ada kelebihan dalam pertukaran barang yang sejenis tetapi dengan takaran atau jumlah yang berbeda. Contohnya, klasiknya adalah menukar emas dengan emas atau perak dengan perak dalam jumlah yang tidak sama. Jika ada perbedaan dalam jumlah yang ditukar, maka transaksi tersebut dianggap mengandung riba. Yang kedua, riba nasi'ah atau riba dalam pinjaman berjangka. Riba ini terjadi dalam transaksi pinjaman di mana ada tambahan atau bunga yang harus dibayarkan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Misalnya, seseorang yang meminjam uang harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjamkan hanya karena adanya faktor waktu. Praktik ini seringkali terjadi dalam sistem perbankan konvensional yang menerapkan bunga dalam pinjaman dan kredit. Yang selanjutnya yaitu sejarah dan pelarangan riba. Pelarangan riba telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan ditegaskan juga dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah. Nabi SAW juga melarang praktik riba dalam berbagai hadis karena dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Sebelum Islam, riba sudah menjadi praktik umum dalam peradaban kuno. Berbagai Babilonia, Yunani, dan Romawi. Namun berbagai tokoh seperti Aristoteles menentangnya karena dianggap tidak adil. Dalam agama lain seperti Kristen dan juga Yahudi, riba juga dilarang terutama dalam transaksi yang merugikan pihak lemah. Dengan kedatangan Islam, sistem ekonomi berbasis keadilan diperkenalkan, menggantikan riba dengan bagi hasil atau mudharabah dan kemitraan atau musyarakah. Meskipun perbankan konvensional masih menerapkan bunga, sistem perbankan syariah kini berkembang sebagai alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Larangan riba ini bukan hanya soal agama, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan tanpa merugikan pihak manapun. Selanjutnya, riba dalam perspektif agama-agama. Menurut dari agama Islam, Islam melarang riba dengan sangat tegas karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat. Prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi keuangan. Dalam
perspektif agama Kristen, meskipun tidak ada larangan eksplisit mengenai riba dan Alkitab, beberapa tafsiran menyarankan agar umat Kristen menghindari praktik riba yang dapat menyebabkan eksploitasi terhadap orang lain. Menurut perspektif agama Yahudi, dalam agama Yahudi, Taurat melarang praktik riba terhadap sesama Yahudi, tetapi mengizinkannya dalam transaksi dengan orang luar. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tentang riba dan Yahudi bersifat terbatas dalam lingkup komunitasnya sendiri. Yang selanjutnya, perspektif menurut agama Hindu. Dalam ajaran Hindu tidak ada larangan eksplisit terhadap riba, tetapi prinsip moral Hindu menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, dampak praktik riba. Praktik riba memiliki dampak yang luas, bagi dari segi ekonomi maupun sosial. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat dalam transaksi berbasis riba, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari praktik riba yang pertama yaitu ketidakadilan sosial. Riba cenderung memperkaya pihak pemberi pinjaman tanpa memberikan manfaat nyata bagi peminjam. Hal ini dapat memperburuk ketimbangan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan. Banyak orang yang terjebak dalam utang berbunga tinggi yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Yang ketiga, menghambat keadilan sosial. Riba memungkinkan keuntungan tanpa risiko bagi pemberi pinjaman yang pada akhirnya merugikan perekonomian secara keseluruhan. Yang keempat, membahayakan stabilitas ekonomi. Krisis keuangan global seringkali berkaitan dengan praktik kredit berbasis bunga yang tidak terkendali, yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Itu dari dampak praktik riba. Yang selanjutnya, pendapat ulama tentang riba dan bunga. Menurut Imam Al-Ghazali, menekankan bahwa riba adalah bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat dan harus dihindari. Menurutnya, sistem ekonomi yang adil harus menghindari transaksi yang memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya usaha nyata. Menurut Imam Syafi'i, berpendapat bahwa segala bentuk tambahan dalam pinjaman yang bersifat eksploitatif termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Ia menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Dan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kedua ulama ini juga memiliki pandangan serupa bahwa riba dalam bentuk apapun yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi harus dihindari. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibebankan dalam transaksi keuangan dapat masuk dalam kategori riba jika membebani pihak peminjam dan tidak memiliki dasar keadilan. Dan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan bahwa bunga bank konvensional termasuk riba dan tidak diperbolehkan dalam sistem keuangan Islam. MUI mendorong umat Islam untuk beralih ke sistem perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai ulama modern juga membedakan antara bunga yang bersifat eksploitatif dan bunga yang diterapkan dalam skala wajar untuk menutupi biaya administrasi. Namun dalam konteks ekonomi Islam, prinsip utama yang harus dijaga adalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam lebih menganjurkan transaksi berbasis kemitraan dan bagi hasil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya berbagai pandangan ini, umat Islam didorong untuk lebih memahami konsep riba dan bunga, serta memilih sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.